Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sekarang kita fi ad-darsu al-khamis, pada pelajaran yang kelima, Usratu Muhammadin. Judulnya adalah Usratu Muhammadin. Temanya yaitu tentang keluarga Muhammad. Wa nahnu fi al-wahdah al-khamisah. Nah, sekarang kita berada di wahdah yang kelima. Nah, di wahdah yang kelima ada beberapa sub, yaitu sampai 5 ya, ada 5 sub pembahasan, dan nanti akan diakhiri dengan nasyad atau tugas. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Sini judulnya adalah Iqra. Iqra, yaitu bacalah. Jadi di sini pada intinya adalah menjadikan anak-anak itu memiliki kemampuan membaca tulisan Arab yang harokatnya tidak lengkap, ya, harokatnya tidak lengkap. Contoh yang A ini, ya, ini adalah dibaca akhun, ya, akhun, tapi tanwin bidhamnya tidak ada, ya. Jadi ini adalah akhun, ini adalah jaddun, ini adalah ammun, ya, sambil mengingat kosakata dalam bentuk gambar. Ini adalah sadiqun, ini adalah baitun, ini yadhhabu, ini yusalli. Bagaimana cara mengajarkan? Yang pertama, anak-anak diminta untuk membuka buku, ya, bukunya dibuka, kemudian mereka melihat pada setiap kata yang ada di sini, ya. Jadi dilihat perbedaannya. Oh, kata ini ada gambar ini. Nah, mereka bisa menerka, ya. Ini mereka menerka akhun, ini mereka menerka jadun, ya, dan seterusnya. Menyandingkan dengan gambar, ya. Ini kalimatnya, kata ini bagaimana cara membacanya, dan juga gambar. Kemudian setelah itu kita membaca dengan suara yang jelas, dan anak-anak hanya diam dan mendengarkan. Sembari kita membaca dengan jelas, ya, tangan kita menunjuk pada setiap kata. Setiap kata ini ditunjuk. Mereka memperhatikan penunjukan ini dan pengucapannya. Contoh, misalkan ini tangan saya yang bergerak ini, ya. Akhun. Jadi mereka hanya menyimak dan melihat. Jaddun, ammun, sadiqun, baitun, yadhhabu, yusalli. Terus berikutnya, setelah mereka mendengarkan, kita meminta mereka untuk mengulangi secara bersama-sama dalam satu kelas setelah kita membaca. Ya, misalkan di sini ada 2 suara, ya. Suara yang besar adalah guru, suara yang kecil adalah anak-anak. Misalkan anak-anaknya banyak. Misalkan guru mengatakan akhun, akhun, ya. Jaddun, jaddun, ammun, ammun, sadiqun, sadiqun, baitun, baitun, yadhhabu, yadhhabu, yusalli, yusalli. Kemudian berikutnya kita meminta mereka membaca sendiri, ya. Kita hanya menunjuk tanpa mengucapkan, mereka membaca sendiri secara bersama-sama.
Ya, contoh kita tunjuk akhun, jaddun, ammun, sadiqun, baitun, yadhhabu, yusalli. Ya. Kemudian setelah bersama-sama satu persatu kita minta anak-anak membaca. Ya, misalkan di sini ada dua anak, ya. Yang satu bernama Fulan dan yang kedua namanya Alan. Ya. Ayo Fulan, silakan dibaca. Akhun, jaddun, ammun, sadiqun, baitun, yadhhabu, yusalli. Kemudian Alan, ayo dibaca. Akhun, jaddun, ammun, sadiqun, baitun, yadhhabu, yusalli. Kemudian setelah semuanya membaca sendiri-sendiri, ya, kita meminta satu anak membaca, kemudian nanti satu kata, ya, satu anak satu kata, kemudian diikuti oleh anak berikutnya dengan kata ini. Jadi di sini untuk sampai satu putaran, ya, kita membutuhkan anak sebanyak 4 ditambah 3, 7 anak. Nanti kembali ke awal. Kalau muridnya ada 7, maka selesai yusolli adalah anak yang ke-7. Kalau muridnya ada 8, maka anak yang ke-8 kembali mengucapkan akhun. Ya, seperti itu. Terus kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu iqra wasil bainal ibarat al-mutasyabihah. Iqra, bacalah, wasini bainal ibaratil mutasyabihah. Wasil dan hubungkan bainal ibaratil mutasyabihah, antara ungkapan-ungkapan yang serupa. Ya, jadi di sini kemampuan yang inti kemampuan yang diharapkan bisa dilakukan oleh anak-anak, yang pertama iqra, yang membaca. Yang kedua bisa menghubungkan tulisan yang serupa. Contoh hada akhi, maka dihubungkan ke sini hada akhi. Jadi hamzah dihubungkan ke ha. Bagaimana cara mengajarkan? Yang pertama, mintalah anak-anak untuk menutup buku, ya. Kemudian kita tulis ini semua, ya, sesuai dengan urutan, sesuai dengan ada 2 kotak ini, ya. Itu di papan tulis. Jadi anak-anak menutup, mereka konsentrasi menghadap ke papan tulis. Kemudian mintalah mereka untuk diam dan menyimak. Jadi tidak boleh bersuara, nggak boleh mengikuti, hanya diam dan menyimak. Kemudian kita sambil menunjuk, ya, kita mengucapkan kata-kata yang ada di sini. Mereka hanya menyimak. Contoh, hada akhi, ana maridun, aina ammuka, ammi yazhabu, fil baiti, ana wa khali, yawmun, aina ammuka, ammi yadhhabu, ana wa khali, yawmun, ana marid, hada akhi, fil baiti. Setelah mereka hanya menyimak, kemudian langkah berikutnya adalah mereka mengikuti setelah kita, ya, secara langsung, ya, baik itu sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Jadi yang pertama adalah mungkin bersama-sama, ya, bersama-sama. Misalkan dalam satu kelas ada suara besar yaitu gurunya, suara kecil adalah muridnya. Hada akhi, hada akhi, ana maridun, ana maridun, aina ammuka, aina ammuka. Nah, demikian seterusnya sampai fil bait. Terus setelah bersama-sama dalam satu kelas, ya, kita tunjuk
Ya, kita tunjuk satu persatu untuk mengucapkan. Itu tadi ya, kita dulu, kemudian anaknya membaca semuanya. Kemudian setelah itu pilihlah salah seorang anak yang pertama ya, kemudian dia mengucapkan ini, misalkan ungkapan ini ya. Kemudian murid yang kedua itu mencari jawaban yang sesuai di bagian yang di sini. Ya. Contoh yang murid yang pertama ya, yang mengucapkan hada akhi ya di sini. Kemudian ada murid kedua suruh nyari itu hamzah ya, ini di huruf hamzah, di huruf hamzah. Kemudian yang kedua, nah di sini ya, hada akhi, anak kedua mengucapkan terus huruf harfu ha ya, ha pada huruf H. Nah, jadi anak-anak tidak menggandengkan dulu tapi menjawab secara lisan. Demikian seterusnya sampai kita pilih dua anak untuk menjawab, satunya soalnya, kemudian yang kedua jawabannya. Nah, di sini kita lakukan sampai semua anak bisa menjawabnya, dan kita perbaiki atau kita benarkan anak-anak yang mungkin salah dalam menjawab. Nah, setelah itu ya barulah mereka dibolehkan untuk mengisi ya. Jadi setelah secara lisan selesai, mereka mengerjakan menghubungkan secara langsung dengan pensil. Kemudian bagian yang ketiga, iqra wa ajib anil as'ilah. Berikutnya yaitu iqra wa ajib anil as'ilah. Iqra, bacalah, wa ajib, dan jawablah, anil as'ilah, soal-soal berikut. Ini ajib adalah jawablah. Jadi kemampuan yang diharapkan ada atau terasa pada bagian ini yaitu anak-anak bisa membaca secara benar dan memahami apa yang sedang dibaca. Ya, ini saya terjemahkan dulu. Ana Aliyun, ya, saya Ali. Umuri arba'una sanatan, umurku 4 tahun. Wahada walidi Yasir, dan ini adalah ayahku bernama Yasir. Walidi muallimun, ayahku adalah seorang guru. Muallim, guru. Walidati ismuha Aisyah, ibuku bernama atau namanya atau bernama Aisyah. Wa walidati muallimatun, dan ibuku atau umiku, ibuku adalah muallimah ya, guru. Hadhihi sayyaratu walidi, ini adalah mobil ayahku. Wa hadhihi haqibatu walidati wa qalamuha, dan ini adalah haqibah, tas ibuku, walidati, wa qalamuha, dan penanya. Ha di sini kembali ke walidati. Nah, ya, penanya ibu. Kemudian yang ajib saya terjemahkan dulu. Ya, kam umuru aliyin, kam umuru aliyin, kam berapa, umur alin umurnya Ali. Ma ismu walidi aliyin, siapakah nama ayah Ali. Ma ismu walidi aliyin. Hal ismu walidati aliyin Samirah,
Apakah nama ibu Ali adalah Samirah? Hal walidatu Aliyin muallimatun? Apakah ibu Ali adalah seorang guru? Ma ismu walidati Aliyin? Siapakah nama ibu Ali? Ma huwa amalu walidi Aliyin? Apa pekerjaan ayah Ali? Hal inda walidi Aliyin sayyaratun? Hal inda walidi Aliyin sayyaratun? Apakah ayah Walid ayah Ali, walidi Aliyin, ya, inda walidi Aliyin, apakah ayah Ali itu memiliki sayyaratun, memiliki mobil? Bagaimana cara mengajar? Yang pertama, yaitu mintalah anak-anak atau murid-murid untuk membuka buku mereka, ya, dan konsentrasi pada bagian yang ketiga. Setelah itu, mintalah mereka untuk membaca fakrah, ya, paragraf ini dengan qiraah sirriyah, pelan-pelan. Ya, fakrah ini dibaca pelan-pelan. Kemudian setelah itu tanyakan kepada mereka, kepada anak-anak ini, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa digali dari soal ini. Ya, misalkan kita tanya kepada mereka, man alladhi natiq? Siapa yang berbicara di sini, misalkan. Siapa yang menceritakan kisahnya di paragraf ini, ya, pada fakrah ini. Terus berapa umur dia, misalkan, dan seterusnya, ya, kita tanya agar mereka bisa menggali dan lebih memahami dari paragraf ini. Kemudian berikutnya adalah minta mereka untuk memperhatikan soal, ya, memperhatikan soalnya, dan biarkan mereka untuk berpikir sejenak, ya, tentang soal ini. Kemudian setelah itu kita bertanya kepada mereka apa kira-kira kata yang sulit, ya, apa yang tidak mereka pahami dari soal ini, ya, dan atau yang di sini, ya, kata-kata apa yang sulit mereka bisa menanyakan dan kita menjelaskan, ya, gunakan, ingat, penjelasan yang sinonimnya, ya, kalau bisa jangan menggunakan bahasa dari murid, ya, tapi kita gunakan bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak masalah, kita menjelaskan, ya, menggunakan sinonimnya dulu. Kalau sinonim masih nggak bisa, ya, kita jelaskan dengan kata yang berlawanan, antonim. Kalau masih tidak bisa, baru kita jelaskan menggunakan bahasa ini, bahasa anaknya, ya, bahasa isyarat dulu, kemudian tadi yaitu sinonim dan antonim. Kemudian setelah itu, ya, anak-anak membaca soal ini, ya, dan berusaha menjawab dengan secara lisan, ya, secara lisan. Nah, setelah selesai semuanya, ya, kita benarkan yang salah jawabannya, maka mereka mengerjakan di buku tulis mereka. Kita lanjutkan. Kita masuk pada bagian yang keempat, ya, bagian yang keempat.
Pada bagian keempat ini ada tulisan Iqra, ya, artinya bacalah. Jadi kemampuan yang diharapkan anak-anak menguasainya adalah anak-anak bisa membaca kalimat demi kalimat dalam bagian ini. Bagaimana cara mengajarkan? Yang pertama, mintalah anak-anak buka kitab ini, ya, dibuka, kemudian kita membaca kata yang pertama ini dengan suara yang jelas, ya. Kam umuruki ya latifah, afan. Kam umuruki ya latifah. Kam umuruki ya latifah. Kemudian mintalah anak-anak untuk mengulangi setelah Anda. Mengulangi setelah Anda. Contoh, ada dua kata, ada dua suara. Yang suara besar adalah gurunya, suara kecil adalah muridnya. Jadi setelah dibaca semuanya, umuri arba'una, anta maridun al-yawm, hadha sadiqi salih, hadi walidati Maryam, sallaitu ma'a akhi. Berikutnya kita minta anak-anak mengulangi. Kam umuruki ya latifah. Kam umuruki ya latifah. Umuri arba'un. Umuri arba'un. Dan seterusnya sampai bagian H. Terus kemudian setelah itu selesai, ya, kita bergantian anak-anak mungkin sekarang sendiri-sendiri, ya. Jadi kita variasikan sendiri-sendiri, tadi bersama-sama dalam kelas, ya, kemudian satu persatu. Setelah satu persatu selesai, ya, gantian. Jadi anak ke satu dia baca ini, kedua baca ini, ketiga baca ini, dan seterusnya sampai semuanya membaca, ya, mampu membaca sendiri dengan benar. Kemudian yang bagian ini Iqra wa uktub, ya, Iqra wa uktub, bacalah dan tuliskan. Ya, di sini kemampuan yang diharapkan muncul pada anak ada dua, yaitu mereka mampu membaca dengan benar, ya, dan mampu menulis dengan tepat sesuai dengan contoh di sini. Ya, ini belajar bagaimana cara menulis dal di depan, dal di tengah, dal di belakang, juga zal, ra, ya, zai, dan waw. Bagaimana cara mengajarkan? Yang pertama, mintalah anak-anak untuk membuka bagian ini. Kemudian yang kedua, mintalah anak-anak untuk membaca semua kata yang ada di bagian D dulu, ya, dal ini, yaitu dengan suara keras, ya, dengan suara keras. Misalkan du'aun, badrun, sa'dun, ya, zikri, mundirun, mu'izun, rashidun, faridun, samarun, zaidun, zairun, azizun, wahidun, naufun, amru, ya. Setelah itu setelah mereka membaca di bagian D, maka minta mereka membaca pada bagian yang lain juga. Setelah itu bisa divariasikan dengan yang seperti yang sebelum ini, ya, jadi sendiri-sendiri, ya, kemudian kita cek anak-anak bacanya benar atau tidak. Nah, setelah semua membaca dengan tepat dan benar, maka kita minta mereka menuliskan yang ada di sini, du'aun, badrun. Nah, kita lihat sambil keliling apakah mereka menuliskan dengan cara yang tepat. Ya, setelah mereka mampu menuliskan dengan cara yang tepat, maka mereka diminta menulis sendiri di bagian yang kosong.
Baik, kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu nasyad. Ya. Dalam bagian nasyad ini ada dua bagian ya, yaitu bagian atas yang berwarna hitam ini dan bagian bawah yang berwarna warni. Nah, dalam nasyad ini ya, anak-anak menghubungkan antara yang ada di bagian atas ya, dengan bagian bawah. Ya, contoh di sini, ammi zahaba, ya, pamanku telah pergi. Ammi zahaba. Ada dua kata yaitu ammi dan zahaba. Nah, maka dihubungkan di sini, coba perhatikan. Ya, ada ammi dihubungkan dengan zahaba. Ya, kemudian ini tarik garis ke sana. Jadi kata ini terhubung dengan ammi ya, dan ini terhubung dengan zahaba. Kemudian ammi di sini terhubung dengan zahaba. Ya, sehingga ada koneksi. Contoh yang lain misalkan aina ammuka. Ya, aina ammuka. Ada dua kata aina dan ammuka. Jadi kita tarik dulu garis aina di sini ya. Kemudian ammuka. Ya, mana ammuka? Kita cari. Nah, di sini kita tarik garis. Kemudian kita hubungkan aina ammuka. Nah, demikian. Itu adalah cara untuk mengajarkannya. Bisa divariasi dengan sambil mengucapkan dengan keras. Seperti biasa dalam al-arab atau baina yadaik ini ya, anak-anak dilatih secara lisan dulu mengucapkan ya, baru setelah mereka bisa menjawabnya secara lisan, maka anak-anak menyambungkan dan mengerjakan di buku tulis mereka. Ya, alhamdulillah ya, selesai pelajaran ad-darsu al-khamis ya, al-wahdatu al-khamisah pada al-arabiyatu baina yaday auladina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.